Selamat pagi teman-teman. Terima kasih sudah datang dengan tugas yang sangat pendek untuk bertemu pada pagi hari ini. Saya langsung saja ya. Saya dapat teguran atau laporan dari salah satu dari peserta. Mungkin dari Madia bisa menjelaskan. Jadi di sini saya kan sebagai fasil dari kelompok ini. Jadi di sini ada anak kelompok saya namanya Mawar. Dia di situ merasa keberatan buat ngerjain tugas LKMM ini. Di mana dia ngerasa kalau tugasnya itu banyak banget. Terus habis itu dia tuh sampai nggak tidur buat ngerjain tugas-tugasnya. Terus dia tuh juga ngelihat temannya ada yang tugas buku susinya tuh disobek. Akhirnya dia tuh ngerasa kalau dia tuh kayak udah gak kuat gitu, jadi kayak pengen mengundurkan diri. Oke. Mungkin ada tambahan lain? Mungkin dari aku kemarin tadi malam itu saya dihubungin langsung dari orang tuanya kalau emang anaknya tuh benar-benar udah nggak mau ikut, udah diem diri di kamarnya sendiri, kayak udah benar-benar kecapean nggak mau ikut gitu. Karena tugasnya itu tadi sampai katanya orang tuanya sampai turun tangan buat ngebantu ngerjain tugasnya sih. Oke. Kalau dari Koorpasi sendiri yang ngasih tugas, menurut Anda gimana? Menurut aku sendiri nggak begitu memberatkan. Oke. Tugasnya nggak begitu, sebenarnya nggak begitu berat tugasnya. Iya. Oke. Untuk tadi sempat disebutkan ada yang bukunya dirobek, ya. Mungkin Kor Kambis. Ya, jadi izin masuk ya. Jadi sebenarnya kasus hari itu waktu evaluasi ya, kenapa akhirnya saya merobek salah satu buku dari peserta karena memang tidak sesuai dengan ketentuannya yang sudah disepakati di awal. Jadi ada tugasnya salah satu peserta ini yang namanya ini si Melati ini, dia mengerjakan tugas kurang dan tidak sesuai deadline-nya. Ketentuannya pun juga beda sama teman-teman yang lainnya. Akhirnya sesuai dengan perjanjian waktu kita melakukan keliling kemarin, setiap mahasiswa atau setiap peserta yang tidak sesuai tugasnya ini akan dilakukan perobekan, dan itu sudah dilakukan inform consent kepada seluruh peserta. Nah, di kasus ini pun sebenarnya saya juga bingung, padahal yang dirobek bukunya ini si Melati, tapi kenapa kok si Mawar akhirnya merasa dirinya dia tertekan? Apakah dia takut kena seperti itu juga atau gimana? Tapi kan ini sudah konsekuensi yang sudah di inform consent kan dari awal. Tapi apakah perobekan buku ini sebenarnya diperlukan sih? Apa nggak ada yang lebih hukuman yang lebih ringan mungkin? Ya, sebenarnya kasus perobekan buku ini itu terjadi di pertemuan ketiga, jadi bukan di pertemuan ke-1 atau kedua. Kita sudah mentoleransi dari pertemuan pertama dan pertemuan kedua, tapi memang si yang bersangkutan ini tidak bisa dibilangi batu. Jadi akhirnya sampai di pertemuan ketiga dia telah melakukan kesalahan yang sama dan tidak introspeksi diri. Nah, sebenarnya pun juga melakukan perobekan buku ini juga tidak semua yang dirobek, hanya covernya aja. Dan saya rasa tidak memberatkan, hanya membuat cover saja dibandingkan harus dicoret. Karena kalau kita melihat di tahun kita kemarin, kalau kita jadi peserta itu kan dicoret kertasnya, semua kertas yang salah dicoret. Nah, itu kan lebih susah karena harus mengganti semua buku. Sedangkan kalau kemarin saya melakukan perobekan ini hanya perobekan di cover dan dengan tujuan untuk memberikan efek jerah kepada peserta yang lain. Kalau memang kita ini sebagai panitia juga bisa tegas. Oke. Udah mendengar dari kedua pihak. Ada yang mau menambahkan? Menurut kalian gimana? Apakah terlalu berat hukumannya? Baik, izin masuk ya Bang. Dari acara sendiri kan memang intinya tugas itu yang ngasih dari si acara, di
buat tugas yang dimana perbandingan antara yang tahun kemarin dengan tahun kemarinnya juga itu semakin menurun. Oke. Jadi nggak terlalu memberatkan juga buat tahun ajaran ini. Oke. Ada yang lain? Aku izin masuk sebelumnya, Mas Hamdan. Mungkin kalau pendapatku sendiri, tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa angkatan bawah kita yang sedang kita ospek saat ini, menurut aku sendiri pribadi terlalu berat sih, memberatkan buat mahasiswa tersebut. Dan aku sangat, aku condong lebih mendukung apa yang dilakukan sama anak tersebut, di mana anak tersebut kan itu melaporkan kepada orang tuanya, lalu orang tuanya kan akhirnya melaporkan balik dan menyampaikan perihal keberatan anaknya dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut kan. Aku mendukung anak dan keluarganya, orang tuanya, karena di Fakultas Kedokteran ini kan kita belajar, dikasih tugas setiap hari. Kita kan masuk kampus itu dari pagi jam 7 dan selesai itu nggak nentu kan, kadang jam 5, kadang setengah 6, balik lagi di dosen masing-masing. Kadang paling parah tuh yang aku dengar dan memang banyak teman-teman kita alami terutama di angkatan kita, itu kan banyak anak-anak yang kayak misal selesai bahkan jam 6 tuh kadang baru selesai matkul. Nah, dengan pemberian tugas yang begitu banyak, otomatis menurut aku sendiri sangat memberatkan sih. Harusnya setiap tahunnya kita tuh harus mengevaluasi seperti tugas-tugas yang nantinya diberikan buat mahasiswa angkatan di bawah-bawah kita. Menurutku gitu sih, aku lebih mendukung dari orang tua dan mahasiswa angkatan bawah yang kita ospek itu. Oke, terima kasih masukannya. Ada yang lain mungkin? Kamu yang masuk. Ya, saya izin masuk ya. Sebenarnya terjadi logical fallacy di sini. Kenapa? Karena itu semua alasan yang dikeluarkan adalah alasan memperkuat bahkan untuk kita melakukan sistem kaderisasi seperti ini. Ya, kaderisasi ini kan tujuannya untuk memberitahu, menunjukkan kepada mahasiswa baru ini, gini loh lingkungan di kampus FKWKS ini gimana. Gini loh menjadi mahasiswa FK itu gimana. Gini loh nanti kamu ke depannya itu akan menjadi seperti apa. Nah, kaderisasi ini tujuannya itu untuk mereka itu terbiasa dan mengenal lingkungan kita seperti apa. Kita memberikan tugas yang banyak karena emang kita di perkuliahan kita dapat tugas yang banyak. Mereka tidurnya singkat karena memang di perkuliahan kita tidurnya singkat. Mereka di sistem maba ini masih ibaratnya masih fleksibel. Mereka belum ada SOKA, mereka belum ada OSC. Sedangkan ketika mereka selesai kaderisasi, baru mereka menemukan yang arti namanya SOKA, OSC, itu baru mereka stres. Nah, itulah sifat kaderisasi yang sebenarnya. Jadi kalau dari saya terjadi kesalahan berpikir di sini. Kenapa akhirnya alasan seperti itu dikeluarkan untuk menjadi kontra kaderisasi seperti ini? Ya mungkin dari saya itu sih. Oke, terima kasih masukannya. Ada yang lain? Kalau menurut gue sih kalau perobekan kayak gitu kayak masih wajar aja. Kita juga dulu di angkatan kita sama seperti kayak gitu, tapi kita nggak terlalu yang sampai melaporkan ke orang tua, karena kan kayak udah tanggung jawab kita ya mengenai tugas itu. Terus juga itu kan sebagai nantinya juga pembelajaran kita untuk lebih bertanggung jawab terhadap tugas-tugas. Menurut gue sih kalau perobekan kayak gitu kayak masih wajar aja. Kita juga dulu di angkatan kita sama seperti kayak gitu, tapi kita nggak terlalu yang sampai melaporkan ke orang tua, karena kan kayak udah tanggung jawab kita ya mengenai tugas itu. Terus juga itu kan sebagai nantinya juga pembelajaran kita untuk lebih bertanggung jawab terhadap tugas-tugas. Oke. Itu.
izin masuk ya. Mungkin menurut si Mawar ini karena ada perobekan tuh mungkin dia ngerasa kayak hasil kerjanya gitu udah susah-susah tapi kayak nggak dihargain mungkin juga kan pastinya dia ngerjainnya kan nggak sehari 2 hari, mungkin dia udah ngerasa capek sehingga dia ngerasa kayak bukunya dirobek, jadi mungkin dia udah gimana ya, Mungkin kesel gitu ya ya. mungkin kesel, Capek. makanya dia Makanya sampai kayak ngedrop gitu baru lapor sama orang tua kan. ya dari aku itu sih. Oke. Oke, aku masuk ya. Aku tuh setuju buat perobekan, maksudnya tuh sebagai konsekuensi agar disiplin tadi seperti kata Jessica. Mungkin dari ketua pelaksana gimana pendapatnya? Oke, kalau dari aku sendiri sih adanya pelaporan atau ketidakingin-sertaan peserta ini kan sesuatu yang harus kita bahas lagi ya. Dalam arti kalau saya cuma pengen membahas apakah kultur yang ada di kedokteran sekarang ini perlu dilestarikan. Dalam arti kita udah pernah ngerasain sendiri dulu waktu kaderisasi seperti apa ya. Lalu kita juga tahu gimana beratnya tugas-tugasnya kuliah, apa yang dikatakan Febrisma tadi seperti SOKA, OSCE dan lain-lain. Ya memang tugasnya berat, tapi apakah kultur kita udah banyak kasus gak usah jauh-jauh dari kita, di tetangga universitas kita ada mahasiswa yang sampai ya tidak usah saya sebutkan ya, itu kan kondisi-kondisi yang benar-benar ada gitu, sudah banyak contohnya. Menurut kalian apakah kultur seperti ini masih harus dipertahankan kah? Oke, izin masuk ya. Jadi sebenarnya sepakat atas pola kaderisasi sekarang ini selalu terindikasi dengan adanya kekerasan, adanya bullying, adanya perpeloncoan. Tapi jangan lupa bahwasanya ada kondisi tertentu di mana memang peserta atau maba ini yang belum mengetahui mereka transisi dari SMA ke mahasiswa perlu untuk dilakukannya kaderisasi yang seperti ini. Untuk apa? Untuk dia tahu bagaimana lingkungan, bagaimana kultur yang ada di mahasiswa kedokteran. Jangan jauh-jauh deh. Oke, kalau misal kita memberantas rantai kaderisasi, rantai bullying ini di sistem preklinik, tapi apakah menjamin nanti di sistem klinik mereka tidak menemukan adanya bullying lagi? Setahu saya, mahasiswa koas itu adalah tingkat terendah manusia, bahkan mereka dijadikan perpeloncoan, dijadikan berbullying bahkan oleh OB sekalipun. Untuk apa? Ya karena memang mereka itu belajar, mereka ingin tahu bagaimana sistem dan lingkungan di rumah sakit. Terus beranjak lagi ke dokter umum. Di dokter umum pun banyak perpeloncoan, banyak bullying yang akhirnya dokter umum yang baru-baru ini kadang masih banyak tidak mendapatkan pekerjaan. Kenapa? Karena dokter umum senior itu selalu merajai setiap rumah sakit. Lalu naik lagi ke stase selanjutnya. Naik lagi ke stase selanjutnya waktu PPDS, yang mana kita tahu sendiri PPDS betapa kerasnya kehidupan di PPDS, betapa kejamnya kehidupan di PPDS. Pasti saya rasa semua teman-teman di sini, semua maba di sini ingin menjadi spesialis, ingin mengikuti PPDS. Mereka harus tahu gimana kulturnya, gimana pola-polanya di sana. Dan itu juga tidak semata-mata bisa diberhentikan segitu aja, kecuali memang ada rasa kepedulian yang serentak antara seluruh mahasiswa di angkatan tertentu untuk memberhentikan rantai sistem itu. Ya mungkin itu sih dari saya, bahwa ada satu kondisi di mana kondisi tertentu yang
apa ya, mengharuskan untuk kita mengikuti sistem polarisasi itu. Oke. Terima kasih masukannya. Ada yang lain mungkin? Sedikit komentar juga nggak apa tentang masalah ini. Ya mungkin dari sesama PSDM Mardia bisa diberikan pandangannya terkait kaderisasi ini. Izin masuk ya, menurut saya harap peloncoan ini ya nggak apa-apa sih, itu kayak kan melatih mereka juga buat disiplin ya, terus habis itu melatih di situ kita melatih mereka disiplin, terus habis itu biar sopan santun juga kita ajarkan gimana sopan santun kepada kakak tingkat, terus kepada para dokter, para OB, dan juga para yang kerja di sekitaran kampus. Jadi ya menurut saya nggak apa-apa sih, kaderisasi ini tetap dilanjutkan kayak gitu. Oke. Ada yang lain mungkin? Mungkin kita lain kali lebih sebelum mulai kaderisasi kita jelaskan terlebih dahulu kepada calon mahasiswa baru tersebut agar nantinya mereka itu nggak terlalu kaget dan nggak terjadi masalah seperti ini lagi. Oke. Jadi mungkin dari diskusi yang kita dapetin di sini, ini cuman saya mencoba menyimpulkan ya. Mengingat waktu yang mengingat waktu yang terbatas, mungkin untuk kedepannya kita evaluasi lagi bagaimana cara kita memperlakukan adik-adik tingkat kita, terlebih seperti yang yang dikatakan tadi, memang kaderisasi ini ada perlunya juga, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih.